Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini atau malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, insyaallah, untuk mengisi waktu, memanfaatkan waktu ya sampai waktu Isya ya atau lebih sedikit. Insyaallah nanti kita akan bahas tema yang berkaitan dengan sabar. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahasan kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan sabar. Judulnya yang ditulis di flyer, sampai kapan kita bersabar, yaitu pemanis saja, atau judul itu kan harus menarik ya, intinya tentang sabar. Karena kalau di zaman sekarang kalau ditulis judulnya keutamaan sabar, kadang kurang tergerak. Jadi judulnya harus yang bikin menarik. Kadang udah dibikin menarik juga nggak tertarik juga. Taib. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam hidup ini apapun itu butuh sabar. Ya, nggak ada yang nggak butuh kesabaran. Orang berbuat baik butuh sabar, orang maksiat juga sabar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman,
in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan hampir-hampir saja Muhammad itu menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami seandainya kami tidak sabar. Jadi mereka bilang kalau kita nggak sabar kita tuh sudah sesat. Ini kata orang kafir. Artinya orang kafir juga memperjuangkan kekufurannya, mereka bersabar. Orang musyrik mempertahankan kesyirikannya, mereka bersabar. Maka dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yusyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka akan menginfakkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Orang kafir mereka akan berinfak, mensedekahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, jadi orang kafir juga berinfak ya, untuk membela kekufuran mereka. Para ulama ahli tafsir ya, menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kekalahan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Jadi setelah mereka kalah di perang Badar, kemudian mereka mengumpulkan uang, menabung untuk membeli peralatan perang, membeli tunggangan, dan mereka bersabar selama setahun untuk membalas kekalahan di perang Badar. Ya. Jadi setelah mereka kalah di perang Badar, ya mereka sabar, mereka patungan untuk beli peralatan, ya beli senjata, beli kuda sampai setahun. Akhirnya terkumpul uang yang banyak. Kemudian setelah mereka merasa peralatan perangnya cukup, pasukannya banyak, kemudian mereka menyerang kota Madinah, kemudian terjadilah perang Uhud. Nah, jadi orang kafir juga sabar. Nah, kalau mereka di atas kekufurannya mereka bisa sabar, mestinya kita di atas ketaatan kita lebih pantas untuk sabar. Nah, jadi di hidup ini semua butuh sabar. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin menyebutkan seorang hamba di kehidupan dunia ini cuma ada di antara 3 keadaan. Seorang hamba di dunia ini dia cuma ada dalam 3 keadaan. Yang pertama, perintah yang wajib dilaksanakan, dan itu butuh sabar. Yang kedua, larangan yang wajib untuk ditinggalkan, itu juga butuh sabar. Yang ketiga, takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk hamba, itu juga butuh sabar. Ya, jadi manusia itu cuma 3 keadaan itu. Ya, dia dikasih perintah, wajib dikerjakan. Mengerjakan perintah itu butuh sabar. Kemudian ada larangan ya, yang harus ditinggalkan, itu juga butuh sabar. Kemudian yang ketiga, Allah sudah menetapkan takdir-takdir ya, untuk kita. Menerima takdir itu juga butuh sabar.
Ya, jadi tidak ada yang tidak membutuhkan sabar. Ya, kita duduk di sini juga butuh sabar. Ya, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, duduk di majelis ilmu butuh sabar. Ya, orang mau baca Quran, mau sholat butuh sabar. Ya, meninggalkan maksiat juga butuh sabar. Ya, di rumah ada tontonan, ada TV, ya di situ kadang ada aurat yang terbuka. Kita tahu itu haram, nggak boleh. Menghindarinya atau meninggalkannya juga butuh sabar. Kadang kita diuji dengan penyakit, ya. Menjalani ujian itu juga butuh sabar. Jadi semua butuh sabar. Nah, makanya sabar itu tameng yang kuat bagi seorang mukmin. Ya, maka seorang mukmin senjatanya adalah sabar. Nah, insyaallah malam ini kita kaji ya sedikit ya yang berkaitan dengan sabar. Wasabru naw'ani, ikhtiyari wa idtirari. Sabar itu ada dua jenis. Sabar itu ada dua jenis. Yang pertama namanya sabar ikhtiyari. Ikhtiar artinya sabar pilihan, ya, karena pilihan. Yang kedua ada sabar namanya idtirari. Idtirari artinya terpaksa karena nggak ada pilihan. Nah, jadi sabar itu ada yang ikhtiari karena memang kita yang memilih, kita yang melakukan. Ada yang kedua sabar idtirari, sabar yang darurat ya, karena nggak ada pilihan. Nah, dari dua jenis ini yang lebih tinggi kedudukannya adalah yang pertama ya, sabar ikhtiari, sabar karena pilihan kita. Ya, contoh misalkan sabar yang terpaksa, yaitu sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf sabar ya, karena mau gimana lagi, sabar nggak sabar tetap di sumur gitu, nggak ada pilihan. Ya, nggak sabar juga tetap aja di situ. Nah, jadi kalau orang sabar seperti itu namanya sabar idtirari, nggak ada pilihan. Kalau nggak sabar dapat dosa dan dia tetap di sumur gitu. Mending sabar. Nah, itu namanya idtirari. Kemudian sabar yang ikhtiari ya, contohnya adalah sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imro'atul Aziz ya, istri seorang pejabat Mesir, gubernur ya. Nabi Yusuf diuji ya, dengan digoda oleh seorang wanita bangsawan cantik ya, punya kedudukan. Kemudian sudah mengunci pintu. Kemudian wanita tersebut juga sudah berhias ya, jadi kecantikan di atas kecantikan ya. Kemudian yang menggodanya juga dari pihak perempuan ya, itu godaan tersendiri. Jadi ini godaan yang sangat berat. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imro'atul Aziz, beliau punya pilihan. Pilihan satu, beliau bersabar kemudian menolak godaan tersebut, atau pilihan kedua, tidak sabar kemudian mengikuti hawa nafsu, kemudian menerima godaan wanita tersebut ya. Jadi Nabi Yusuf bisa melakukan ini, bisa melakukan itu
bisa bersabar kemudian lari menghindar, atau bisa tidak sabar kemudian melayani fitnah dari wanita tersebut. Tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk bersabar, ya, kemudian menolak rayuan dari perempuan tersebut, ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Ya, Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Rabbku, ya, Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Ya, para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud dari perkataan Nabi Yusuf adalah majikanku, suami dari si perempuan tadi, ya, maka nggak mungkin, ya, kemudian Nabi Yusuf berkhianat kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya dengan cara berbuat tidak baik dengan istrinya. Ya. Bagaimana mungkin, ya, orang yang sudah baik kepada kita, ya, terus kita berkhianat, ya, itu tidak boleh. Atau yang dimaksud Nabi Yusuf adalah sesungguhnya Tuhanku, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadaku, memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadaku, sehingga tidak mungkin aku bermaksiat kepada Allah dengan cara berbuat yang tidak baik. Ya, ini contoh sabar ikhtiyari. Nah, jadi jelas ya, sabar itu ada dua, ada sabar yang terpaksa karena nggak ada pilihan lain. Contohnya tadi orang dibuang ke sumur, sabar nggak sabar dia tetap di sumur. Atau orang diberi sakit, sabar nggak sabar dia tetap sakit, itu namanya idtirori, ya. Yang kedua sabar ikhtiyari, sabar yang merupakan pilihan seorang hamba, ya, dia punya pilihan, dia bisa sabar, dia juga bisa tidak, tapi dia memilih untuk sabar. Taib. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kana sabru Yusuf an mutawa'ati imra'atil ajiz ala sya'niha akmalu min sabrihi ala ilqa'i ikhwanihi lahu fil jub wa bai'ihi wa tafriquhum bainahu wa bain abihi. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Ajiz itu lebih sempurna, ya, lebih tinggi derajatnya daripada sabarnya Nabi Yusuf ketika dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dan ketika dijual, ya, karena setelah dibuang ke sumur kemudian ditemukan oleh musafir, ya, kemudian dijual sebagai budak, ya. Dan lebih sempurna daripada, ya, sabarnya Nabi Yusuf ketika dipisahkan antara beliau dengan bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ya, bayangkan seorang anak dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, kemudian dibeli, ya, kemudian dibawa ke Mesir, ya, terpisah dengan bapaknya yang ada di Palestina, ya. Tentu ini ujian yang berat, tetapi Nabi Yusuf mampu untuk bersabar. Nah, dari beberapa jenis kesabaran tersebut, yang paling besar kedudukannya adalah sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Ajiz. Ya, karena sabarnya beliau ketika digoda oleh perempuan itu sabar ikhtiyari,
Sabar yang merupakan pilihan. Sedangkan sabar yang lainnya itu sabar idtirari, sabar yang enggak ada pilihan lain kecuali bersabar. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya, dalam kitab Madarijus Salikin, as-sabru ala ta'atihi was-sabru an maksiyatihi akmalu minas sabri ala aqdarihi. Fa inna sabra fiha sabrun ikhtiyar was-sabru ala ahkamihi al-kauniyah sabru darurah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan sabar melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu lebih sempurna ketimbang sabar menerima takdirnya. Ya, sekali lagi, sabar melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu lebih sempurna daripada sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sabar melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu sabar ikhtiari. Ya. Sedangkan sabar terhadap takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita itu sabar idtirari. Ya. Contoh, sabar melaksanakan ketaatan, ya, sholat, ya, mengerjakan sholat, itu sabar pilihan kita. Orang kan bisa dia sabar melaksanakan sholat atau dia nggak sabar, terus dia nggak sholat. Dia bisa mau sabar bisa, mau nggak sabar bisa. Kemudian dia mengerjakan perintah sholat, berarti itu sabar ikhtiari. Ya. Atau sabar meninggalkan maksiat. Contohnya tadi, melihat perkara yang haram, misalkan di handphone atau di TV ada aurat yang terbuka yang tidak boleh dilihat. Ya. Kita kan punya pilihan. Kita bisa sabar kemudian meninggalkan larangan tersebut, kita juga bisa tidak sabar kemudian melihat yang haram tadi. Ya, kita ada pilihan, mau sabar bisa, mau tidak sabar bisa. Lalu kita memilih untuk sabar, kemudian kita tinggalkan larangan tersebut. Nah, jadi sabar melaksanakan taat dan sabar meninggalkan maksiat itu sabar karena pilihan kita. Sedangkan sabar terhadap takdir Allah yang tidak sesuai itu sabar idtirari, ya, sabar karena terpaksa, karena nggak ada pilihan. Contohnya takdir Allah yang tidak sesuai dengan kita, misalnya orang atau karyawan di PHK misalnya, ya, itu kan takdir Allah, tidak sesuai dengan harapan. Karena harapan normal manusia adalah dia punya pekerjaan terus. Tiba-tiba ada masalah di tempat dia bekerja, di PHK. Apa yang dia lakukan? Ya dia nggak punya pilihan. Sabar nggak sabar, tetap dia kena PHK. Gitu. Ya, kalau nggak sabar, dia dapat dosa dan PHK-nya tetap di PHK. Tapi kalau dia sabar, PHK-nya tetap, tapi dia dapat pahala. Nah, itu namanya sabar idtirari. Nah, jadi sabar ikhtiari itu levelnya lebih tinggi daripada sabar idtirari. Ya. Sabar karena pilihan kita itu lebih sempurna ketimbang sabar karena idtirari. Ya, karena tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau sabar.
itu levelnya lebih di bawah. Taib. Jadi sabar terhadap takdir Allah, ya, itu adalah sabar yang darurah, ya, karena darurat, karena tidak ada pilihan lain. Taib. Wa kadzalika kana sabru Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa alaihi wassalatu wassalam ala ma nalahum fillah bi ikhtiyarihim wa fi'lihim wa muqawamatihim qaumahum akmalu min sabri Ayyub ala ma nalahu fillah min ibtilaihi wa imtihanihi bima laisa musabbiban an fi'lihi. Begitu juga sabarnya Nabi Nuh alaihi salam, sabarnya Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Musa, sabarnya Nabi Isa, ya, atas yang mereka terima, yaitu permusuhan dari kaumnya, kemudian mereka bersabar. Sabarnya itu lebih sempurna ketimbang sabarnya Nabi Ayyub yang Allah uji dengan penyakit, ya. Karena sabarnya Nabi Musa, sabarnya Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Nuh, sabarnya Nabi Isa itu sabar ikhtiari, ya, perjuangan dakwah itu sabar karena pilihan. Sedangkan sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam yang diberi penyakit itu sabar ittirori, ya, sama dengan sabarnya Nabi Yusuf ketika dilempar ke sumur, itu sabar ittirori. Nabi Ayyub alaihi salam Allah kasih ujian, ya, berupa penyakit kulit yang menghinggapi seluruh tubuhnya. Tetapi kemudian beliau bersabar. Sehingga dalam Al-Quran Nabi Ayyub ini dijadikan percontohan atau perumpamaan orang-orang yang sabar, ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, dan ingatlah Nabi Ayyub alaihi salam, ya, ketika berdoa kepada Rabb-Nya bahwasanya aku ditimpa oleh penyakit, ya, dan Engkau ya Allah Maha Penyayang. Itu doanya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub alaihi salam, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertubi-tubi, namun beliau bisa bersabar. Ya, ini contoh kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, terkadang kita, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita itu, ya, mungkin enggak seberapa, ya, mungkin, ya, tapi karena iman kita yang lemah, ya, sehingga kita merasa ujian kita itu sudah berat. Dan sabar kita juga masih kurang, ya. Kadang diuji penyakit, ya, sebentar nggak sabar, ya, pengen cepat sembuh bagaimanapun caranya, sehingga terkadang jalan yang haram pun ditempuh, ya, diberi petunjuk oleh orang, ada orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit, ya, dengan metode-metode tertentu, ya, dengan menyembelih hewan dan seterusnya, yang kita sama-sama tahu sebetulnya itu bukan orang pintar, itu adalah dukun, ya, karena kita nggak sabar kemudian kita menempuh jalan yang haram. Kadang orang kesulitan ekonomi, ya, kesulitan hidup, akhirnya menempuh jalan yang haram, ya, dengan cara riba, dengan cara menipu orang lain, ya,
ya, dan yang lainnya, korupsi. Nah, ini karena tidak sabar. Taib. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, beliau menyebutkan seorang hamba butuh kepada sabar ketika melaksanakan ketaatan dalam 3 kondisi. Maksudnya, ketika kita melaksanakan ketaatan, kita itu butuh kepada sabar dalam 3 kondisi. Yang pertama yaitu sebelum melakukan ketaatan tersebut, itu butuh sabar. Ya, sebelum melakukan ketaatan itu butuh sabar. Sabarnya bagaimana? Meluruskan niat, ya, itu butuh sabar. Ya, harus ikhlas. Kemudian berusaha untuk sungguh-sungguh, ya, melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Kemudian menghindari sebab-sebab riya, ya, dan sum'ah. Itu yang pertama, sabar sebelum melakukan ketaatan. Yang kedua, ya, orang ketika melakukan ketaatan juga butuh sabar ketika dia sedang beramal. Dia butuh sabar ketika sedang beramal. Ya, sabar bagaimana? Ya, sabar supaya tidak lalai, supaya khusyuk, supaya ibadahnya sesuai dengan sunnah. Nah, itu butuh sabar. Kemudian yang ketiga, orang ketika melakukan ketaatan butuh sabar juga ketika selesai beramal. Ya, ketika selesai beramal itu butuh sabar juga. Beramalnya selesai, tapi harus sabar. Sabar gimana? Sabar untuk tidak menyebarkannya, ya, pamer. Sabar tidak berbangga diri, ya, dengan amalan yang baru saja dikerjakan. Ya, sabar tidak riya, ya. Sabar untuk tidak ujub, ya. Kalau sedekah, sabar dengan tidak mengumpat, ya, atau mengungkit. Ya, kadang orang hari ini sedekah ikhlas, kemudian berlalu waktu sebulan 2 bulan terjadi masalah, mungkin dia merasa tidak dihargai, kemudian dia mengungkit sedekahnya. Nah, itu tidak sabar. Tidak sabar setelah ibadah. Taib. Jadi itu 3 kondisi di mana orang yang melakukan ketaatan butuh sabar. Sabar sebelum amal, sabar ketika beramal, sabar setelah beramal. Kalau kita contohkan misalkan dengan ketaatan berupa menghadiri kajian, ya. Sebelum kajian kita butuh sabar. Sabarnya apa? Niat kita, ya, harus ikhlas. Jangan kita datang ke kajian niatnya untuk pamer, untuk cari muka, untuk dibilang orang begini begitu. Itu butuh sabar nggak? Butuh sabar. Ya, karena ikhlas itu berat, sedangkan orang ibadah cari pamer, pengen dipuji itu nggak berat. Ya, memilih yang berat, ya, memilih ikhlas itu butuh sabar.
Nah, itu sebelum pengajian. Kemudian yang kedua, butuh sabar ketika sedang pengajian. Sabar apa? Sabar untuk fokus, ya, tidak lalai, tidak ngobrol, ya, dan lain-lainnya. Memperhatikan adab ketika di majelis itu juga butuh sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar setelah selesai beramal. Ya, setelah pulang dari kajian ini butuh sabar juga. Sabar untuk apa? Sabar untuk tidak menyebarkan, maksudnya menyebarkan kita ini habis ngaji gitu. Bilang-bilang ke tetangga, maksudnya apa? Maksudnya ujub, pamer atau riya. Apalagi sekarang ada medsos, ya, bisa diposting, ya. Kemudian terselip di situ niat pamer, ya, atau bangga diri. Nah, harus sabar dari itu. Nah, terkadang orang nggak sabar. Ketika mau kajian sabar, ketika sedang kajian sabar, selesai kajian nggak sabar dia, ya, pamer, ya, posting. Ada yang seperti itu. Atau di awal sabar, niatnya ikhlas. Di akhir sabar, nggak posting. Tapi di tengah dia tidak sabar. Ketika beramal dia nggak sabar, ya, cuma sekedar duduk tapi nggak memperhatikan yang disampaikan apa, tidak berusaha memahami materi yang disampaikan, ya diam aja. Nah, itu juga kurang sabar, ya, karena menuntut ilmu itu, ya, butuh kesungguhan, ya, menuntut ilmu itu butuh kesungguhan. La yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak akan diperoleh dengan badan yang santai, yang istirahat, yang enak-enakan, nggak bisa. Harus berjuang. Nah, salah satu perjuangannya adalah ketika ilmu sedang disampaikan betul-betul menyimak. Kalau nggak paham, berusaha memahami. Nah, itu juga butuh sabar. Taib. Nah, jadi ketaatan atau ketika kita melaksanakan ketaatan itu butuh sabar dalam 3 kondisi. Taib. Wa amma sabru 'anil ma'asi fa amruhu dhahir. Adapun sabar dari meninggalkan maksiat, ya, maka perkaranya sangat jelas. Ya, meninggalkan maksiat itu butuh sabar, sudah sangat jelas. Ya, contohnya yang paling gampang, kita diperintahkan ghaddul basar, menundukkan pandangan, dan dilarang melihat yang bukan mahram atau melihat aurat yang tidak halal bagi kita. Itu jelas. Untuk melaksanakannya atau untuk meninggalkan yang dilarang tersebut butuh sabar atau tidak? Butuh. Ya. Misalkan kita di jalan, ya, melihat wanita cantik, nafsu atau jiwa manusia, ya, pengennya apa? Ngelihat, gitu. Ya, karena jiwa itu tabiatnya begitu, dia selalu cenderung kepada keburukan. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, jiwa itu selalu sesuai dengan keburukan, syahwat jiwa itu. Maka ketika orang, ya, dihadapkan dengan godaan yang haram, untuk meninggalkan yang haram tersebut dia butuh sabar. Atau orang misalkan di kantor, ya, kemudian diberi uang tips atau sogok, riswah. Ya, riswah itu kan haram, ya. Uang sogokan itu haram. Atau dibagi uang hasil korupsi itu kan haram. Nah, untuk menolak pemberian yang haram tersebut butuh sabar tidak? Butuh.
Ya, kalau orang nggak sabar, yang ngelihat amplop atau ngelihat uang bergepok-gepok, ya diambil gitu. Nah, jadi meninggalkan maksiat itu jelas butuh sabar, apapun maksiatnya. Taib. Begitu juga sabar terhadap ujian. Ya, as-sabru 'alal bala. Ya, menghadapi ujian itu juga butuh sabar. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan apa? Dengan sedikit dari rasa takut. Ya, itu ujian pertama. Ya, diberi rasa takut sedikit saja, mungkin diancam, ya, ancaman dari orang-orang yang tidak menerima dakwah kita atau musuh-musuh dakwah. Walju, kemudian dengan rasa lapar. Ya, orang kelaparan, ya, ekonomi, ya, kesulitan ekonomi itu ujian. Ya, maka bersabar. Ya, sekarang susah, orang kelaparan itu susah. Ya, kenapa susah? Ya, gimana ya? Kita nggak punya uang, gampang ada hutang. Ya, bisa ngutang online, bisa. Jadi orang, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah, ya, di siang-siang seperti ini? Maka mereka mengatakan, kami keluar rumah karena rasa lapar. Ya, karena lapar, di rumah nggak ada makanan, keluar, ikhtiar. Kemudian Nabi bersabda, demi Allah, aku juga keluar karena lapar. Ya, bayangkan 3 manusia terbaik keluar dari rumahnya didorong rasa lapar. Sampai akhir kisah, ya, mereka datang ke sebuah rumah milik sahabat Ansor, kemudian diberikan suguhan, jamuan, ya, berupa minuman, ya, susu, daging dan lain-lain. Kemudian didoakan oleh Nabi, ya, keberkahan, ya, sehingga minuman dan makanan yang sedikit itu kemudian diminum oleh mereka dan tidak berkurang, apalagi habis. Ya, kemudian disedekahkan kepada tetangga-tetangga. Kemudian Nabi bersabda, demi Allah, nanti di hari kiamat kalian akan ditanya tentang kenikmatan hari ini. Kalian keluar dari rumah karena lapar dan tidaklah kalian kembali ke rumah melainkan kalian sudah dalam keadaan kenyang. Akan ditanya. Ya, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, yang beliau menahan lapar sampai pingsan. Ya, saking laparnya Abu Hurairah keluar rumah, kemudian mendatangi atau berdiri di pinggir jalan yang banyak orang, tapi beliau tidak meminta, tidak mengemis. Ya, cuma diam aja. Ya, siapa tahu ada yang ngasih makanan atau apa gitu, tapi tidak meminta. Ya, ini yang disebut dalam Al-Quran dengan mahrum. Kita itu sedekah kepada 2 orang, lis-sa'ili wal mahrum. Kepada yang meminta, artinya dia butuh, kemudian menampakkan bahwa dia butuh. Yang kedua, ada juga orang yang butuh tapi dia tidak menampakkan, tidak meminta. Nah, dua-duanya harus kita beri sedekah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an itu termasuk orang yang butuh, tapi beliau tidak memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang butuh. Sampai kemudian berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian Nabi tersenyum. Nabi tersenyum karena paham, ya, apa maksud dari tempat itu, yaitu karena lapar. Kita break dulu, ya.
Insyaallah nanti kita lanjutkan ya habis sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.